Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa sharing ilmu terkait dengan materi teknik elektro. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang panel kontrol genset atau PKG yang terdiri dari beberapa panel. Yang pertama ada panel ATS atau Automatic Transfer Switch. Yang kedua ada panel AMF ATS atau Automatic Main Failure Automatic Transfer Switch. Yang ketiga ada panel sinkronisasi dan panel-panel yang lain. Sebelum kita bahas, seperti biasa saya sampaikan dulu di sini biodata saya. Yang berikutnya tentang tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama untuk memberikan pemahaman. Mungkin bagi Anda yang belum mengenal tentang panel-panel yang ada di genset atau di generator, mungkin masih belum familiar atau belum tahu, belum paham, ya. Nah, sehingga setelah mengikuti, melihat, belajar pada video ini, nanti harapannya Anda semua akan mengetahui, ya, lebih mengetahui, lebih memahami, dan menambah kompetensi terkait dengan materi-materi bidang teknik elektro, khususnya pada materi tentang panel genset ini. Nah, kita awali dari pendahuluan. Yang namanya listrik itu merupakan salah satu energi utama, terutama di sini pada kehidupan modern seperti saat ini. Nah, di sini hampir semua peralatan-peralatan listrik, hampir semua pekerjaan itu dicatu oleh energi listrik. Nah, secara umum energi listrik yang digunakan baik di rumah, di kantor, di pabrik maupun di tempat lainnya itu dicatu oleh energi listrik dari grid. Nah, grid ini yang mengelola kalau di Indonesia itu adalah PT PLN. Walaupun ada beberapa listrik swasta yang sudah masuk, tetapi secara dominan itu PT PLN. Nah, untuk menjaga kontinuitas layanan, jadi salah satu poin pada kualitas sistem tenaga listrik yaitu adalah kontinuitas layanan. Jadi listrik yang berkualitas adalah listrik yang secara terus-menerus mampu memberikan catu daya listrik. Karena kalau dia terputus, maka menyebabkan adanya potensi masalah. Nah, bagaimana jika catu daya listrik dari PLN ini mengalami masalah atau gangguan? Nah, sehingga masyarakat atau instansi atau pabrik itu membuat catu daya backup cadangan. Berupa apa? Biasanya berupa genset, generator set. Ini untuk catu daya utama dari PLN, ini catu daya untuk cadangan dari genset. Nah, ini untuk bebannya. Sehingga di sini nanti ada saklar yang kita gunakan untuk melakukan pemindahan. Nah, proses pengoperasian genset ya pada umumnya itu dapat dilakukan secara manual. Ini dengan saklar TPDT seperti ini ya, di on off kan ya. Tinggal nanti kita di sini mana untuk power supply-nya. Jadi PLN mati ya nanti ini kita tarik ke bawah. Kalau nanti tidak ada supply semuanya ya kita off-kan. Bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Nah, secara manual tadi ini pakai saklar TPDT ya, atau lebih dikenal dengan istilah cam starter ya, maupun dengan cara yang otomatis. Nanti kita bahas ya beberapa cara ini. Nah, kita flashback sebentar tentang kenapa sih di kehidupan modern ini masyarakat banyak menggunakan energi listrik. Energi listrik itu punya banyak kelebihan. Yang pertama praktis.
dibanding dengan energi gas, energi solar, energi bensin, energi batu bara, energi angin, energi air, dan lain sebagainya. Energi listrik jauh lebih praktis. Yang kedua, lebih handal. Nah, ini catatan. Handal jika didesain dengan baik, dipasang dengan baik, dioperasikan dengan baik, dan dimaintain dengan baik oleh orang-orang yang profesional. Kalau tidak, ya tentu tidak akan handal. Nah, yang ketiga, energi listrik itu mempunyai kelebihan yang banyak menjadi pertimbangan ya dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu bersih dibanding dengan energi minyak misalkan. Itu basah dan menimbulkan polusi. Gas juga sama. Air juga tidak jauh berbeda. Sehingga di sini energi listrik itu lebih bersih. Yang keempat, energi listrik itu mudah dibangkitkan. Kita dapat membangkitkan energi listrik dari berbagai macam energi lain. Bisa menggunakan PLTA dari air, bisa PLTS dari surya, matahari, bisa menggunakan energi batu bara, PLTU, bisa menggunakan gas, bisa menggunakan minyak, diesel, genset, dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihannya. Yang kelima, itu energi listrik mudah dikonversi menjadi energi lain. Butuh panas kita tinggal pakai heater, butuh penerangan kita pakai lampu, butuh energi gerak kita pakai motor listrik, butuh dingin kita pakai chiller, dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali untuk kita konversi. Nah, yang ketujuh itu energi listrik itu tersedia di mana-mana. Hampir semua tempat sekarang tersedia energi listrik. Bahkan di pucuk gunung sekalipun kita bisa menggunakan energi listrik berupa baterai, bisa menggunakan power bank, bisa menggunakan kapasitor, maupun listrik-listrik lainnya. Nah, yang paling penting di sini energi listrik lebih ekonomis dibanding dengan energi-energi yang lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah aman. Nah, aman di sini tentu saja tadi ya mirip dengan andal. Energi listrik akan aman jika didesain, diinstal, dioperasikan, dan dimaintain dengan baik oleh orang-orang yang kompeten. Saya kira masih banyak keunggulan dari energi listrik. Tentu saja tidak afdol apabila saya jelaskan tentang kelebihannya, tapi tidak saya jelaskan tentang kelemahannya. Sampai dengan sekarang, energi listrik itu mempunyai satu kelemahan yang belum bisa terpecahkan, yaitu apa? Tidak dapat disimpan. Di sini saya kasih tanda petik. Maksudnya tidak bisa disimpan adalah dalam jumlah yang besar. Berbeda dengan energi batu bara, berbeda dengan energi gas, berbeda dengan energi air, berbeda dengan energi minyak yang bisa disimpan dalam jumlah yang besar. Energi listrik sampai dengan sekarang itu tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar. Kapasitas penyimpanan sampai sekarang itu relatif kecil dibanding kebutuhan. Kita bisa menyimpan energi listrik dengan apa? Paling baterai. Berapa baterai kapasitas maksimalnya? Berapa kita bisa menyimpan dengan menggunakan aki? Berapa kita bisa simpan menggunakan power bank, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan yang terbesar. Nah, bicara tentang kualitas tenaga listrik, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Energi listrik itu dikatakan berkualitas jika apa? Yang pertama, tegangannya stabil. Yang kedua, frekuensinya stabil. Ini untuk yang listrik AC. Yang ketiga, untuk listrik AC 3 fase, urutan fasenya itu seimbang. Fasenya seimbang. Urutan fasenya itu juga tetap. Tegangannya itu seimbang. Bentuk gelombangnya sinus murni. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 yaitu apa? Kontinuitas layanannya itu terus-menerus, tidak pernah mati. Nah, oleh karena itu tadi kita perlu energi catu daya energi utama dari grid PLN, dan kita perlu untuk energi listrik backup. Salah satu yang banyak digunakan di dunia ini adalah generator set atau genset. Nah, oleh karena itu kita bahas apa sih sebenarnya genset. Kita lihat dulu. Genset itu adalah
generator set. Ya, jadi genset itu singkatan dari generator set. Apa ya dimaksud generator itu? Generator adalah pembangkit energi listrik. Jadi yang namanya generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalau kita lihat konstruksinya di sini, generator set itu digerakkan oleh yang pertama adalah dengan menggunakan mesin diesel. Nah, ini ada mesin dieselnya. Mesin diesel adalah motor bakar. Motor bakar itu adalah motor yang menggunakan energi kimia, baik itu solar maupun bensin. Kalau untuk genset ukuran kecil banyak menggunakan bahan bakarnya bensin. Untuk genset ukuran besar banyak menggunakan bahan bakarnya solar, yaitu menggunakan mesin diesel. Yang kedua, itu ada komponen yang namanya generator. Nah, generator itu termasuk jenis mesin listrik. Mesin listrik itu ada AC, ada DC. Nah, yang banyak digunakan genset itu menggunakan mesinnya AC. Mesin AC-nya jenis mesin AC sinkron. Nah, untuk lebih mendalami apa itu mesin AC, mesin DC, nanti bisa lihat di video saya tentang mesin listrik. Untuk bisa menjelaskan tentang apakah mesin AC sinkron dan asinkron, nanti bisa lihat di video saya tentang mesin listrik AC, baik sebagai motor maupun generator. Nah, yang ketiga, komponen dari genset itu ada sistem bahan bakarnya. Jadi di sini yang namanya genset yaitu ada sistem untuk bahan bakarnya di sini. Tempat untuk menampung dari solar atau bensin. Yang keempat ada komponen untuk yang namanya AVR atau Automatic Voltage Regulator. Syaratnya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu tegangannya stabil. Nah, bagaimana kita mengatur tegangan? Yaitu menggunakan voltage regulator atau dikenal dengan istilah AVR, Automatic Voltage Regulator. Yang kelima, di dalam genset itu ada pendinginnya. Setiap mesin itu pasti akan mengeluarkan panas. Nah, oleh karena itu di sini maka perlu ada pendingin. Trafo juga ada pendingin, motor listrik juga ada pendingin, termasuk genset di sini juga ada sistem pendingin. Yang keenam, karena di sini ada mesin bakar, mesin diesel atau mesin bensin, maka di sini ada lubrikasi atau pelumasan. Yang ketujuh itu ada baterai untuk starting ya, untuk starting motornya maupun untuk kontrolnya itu nanti ada catu daya DC berupa baterai, di mana nanti baterainya atau aki nanti perlu dicas, sehingga di sini ada rangkaian baterai chargernya. Nah, yang kedelapan itu ada rangkaian kontrol panelnya. Ini yang kedelapan, ini ada kontrol panel. Nah, yang nanti kita bahas adalah PKG-nya di sini, panel kontrol gensetnya. Nah, yang ke-9 itu ada frame-nya, keseluruhannya nanti ada frame. Ini adalah konstruksi dari genset. Nah, kalau kita bahas komponen genset itu apa, tadi sudah kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama komponen utamanya. Apa komponen utama? Komponen utama dari mesin genset yaitu adalah mesin diesel sebagai penggerak mulanya. Bisa menggunakan mesin bensin maupun mesin solar. Motor solar atau motor bensin. Yang kedua komponen utamanya ya mesin generator. Nah, untuk lebih jelasnya tentang mesin generator nanti bisa lihat di video saya yang membahas tentang mesin listrik sebagai generator, baik generator DC maupun AC, baik sinkron maupun asinkron. Nah, yang berikutnya ada komponen pendukung. Apa komponen pendukungnya? Ada cooling systemnya, ada lubrication-nya atau loop oil systemnya, ada fuel systemnya, ada air systemnya, ada baterai charger, ada panel genset-nya atau PKG-nya, ada panel ACO-nya, automatic change over, ada peralatan proteksi, ada perlengkapan instalasi, ada grounding, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen dari genset, baik yang utama maupun pendukungnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang panel gensetnya. Seperti di awal ya, kita akan membahas panel genset. Nah, panel genset itu tampilannya seperti apa? Ini contoh tampilan dari panel genset. Sebenarnya panel genset nanti ada beberapa yang digunakan untuk menunjang sistem kerja dari gensetnya. Nah, kenapa ada panel kontrol di sini?
tujuannya adalah untuk memudahkan pengoperasian dari genset. Sehingga nanti operator di dalam mengoperasikan genset itu menjadi lebih mudah. Tidak hanya sekedar mudah, tetapi lebih safety. Karena genset itu ada mesin berputarnya, ada elektriknya, ada kimianya, sehingga nanti operator itu perlu untuk bekerja dengan aman sesuai dengan SOP-nya. Nah, panel biasanya nanti dilengkapi dengan indikator-indikator. Nah, di sini ada indikator ya, ada on, ada crank, ada gagal start, ada run, ada buzzer, ada reset, ada power, ada genset, ada macam-macam di sini ya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang menunjukkan nanti apakah genset ini bekerja atau tidak. Bekerja secara normal atau gangguan. Sehingga nanti operator bisa memahami. Nah, panel yang biasa digunakan dalam genset itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu ada ATS, yaitu Automatic Transfer Switch. Yang berikutnya ada AMF atau Automatic Main Failure. Yang ketiga ada panel sinkronisasi dan ada panel PKG. Nah, kalau kita lihat untuk kontrol parameter genset, kita bisa lihat di sini ya. Untuk kontrol dari sebuah genset, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa parameter yang perlu dikontrol di genset. Yang pertama apa? Yaitu tegangan genset, tegangan keluaran. Yang kedua adalah daya reaktif. Ini tegangan, ini daya reaktif. Nah, ini ngontrolnya pakai apa? Pakai komponen yang namanya AVR, Automatic Voltage Regulator. Nah, yang kedua yang dikontrol apa? Yang dikontrol adalah frekuensi dan juga daya aktif. Ini frekuensi, ini daya aktif. Ngontrolnya pakai apa? Pakai mesin yang namanya governor. Ini yang diatur adalah arus medan, arus eksitasinya. Sedangkan ini yang diatur adalah nanti buka tutup bahan bakarnya. Jadi di sini nanti buka tutup ya. Bahan bakar. Kalau genset yang diatur ya adalah kontrol valve untuk bukaan dari solar ataupun bensinnya. Kalau PLTU ya bukaan uapnya. Kalau PLTG bukaan gasnya. Sehingga nanti bisa membuat frekuensinya konstan, tegangannya konstan, daya aktifnya sesuai dengan beban, daya reaktifnya sesuai dengan permintaan beban. Sehingga nanti genset bisa beroperasi dengan baik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan panel yang ada di genset ya? Yang pertama kita bahas adalah panel ATS. Apa yang dimaksud dengan ATS? ATS itu adalah Automatic Transfer Switch, yaitu suatu rangkaian listrik yang fungsinya adalah sebagai saklar elektronik yang bekerja secara otomatis di sini. Ya. Untuk apa di sini? Yaitu memindahkan sumber tenaga listrik dari PLN di switch genset atau sebaliknya dari genset di switch ke PLN. Nah, tergantung dari kondisinya. Jadi kondisinya apabila listrik PLN mengalami gangguan sehingga menyebabkan padam, maka ATS ini nanti akan secara otomatis memindah ke genset. Demikian sebaliknya. Apabila sistem operasi itu digerakkan oleh genset, pada saat nanti PLN-nya menyala, maka genset otomatis dimatikan dan dipindah menuju ke PLN. Jadi di sini ATS secara otomatis akan memindahkan sumber listrik baik dari PLN maupun ke genset atau sebaliknya dari genset ke PLN. Nah, ini adalah yang dinamakan panel ATS, Automatic Transfer Switch. Nah, kalau kita lihat blok diagram dari sistem ATS itu seperti ini. Ini adalah gensetnya. Ini adalah untuk ATS-nya. Nah, di sini ATS-nya kita bisa lihat. Sumber pertama kita lihat ini PT PLN ini. PLN masuk ke kVA meter, ya masuk ke ATS, kita baca. Ya. Yang kedua nanti di sini ada
dari gensetnya nanti dibaca. Ini warna hitam itu dari PLN, warna merah itu dari genset. Nah, nanti keluarannya nanti menuju ke ini LVMDP. Nah, LVMDP nanti yang menuju ke beban, ya, menuju ke bebannya. Ini harusnya panahnya kebalik ini bukan ke sini ya, mohon maaf. Ini diralat. Jadi dari ATS nanti menuju ke LVMDP. Nah, di sini ATS itu melakukan kontrol dari genset berupa apa? Untuk start, stop dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk panel gensetnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat wiring diagramnya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada sumber dari PLN, di sini ada sumber dari genset. Ini adalah untuk bebannya. Nah, kita bisa ambil sumbernya dari mana? Ya, kita di sini menggunakan magnetic kontaktor ya, untuk nanti melakukan switching. Nah, di sini ada circuit breaker untuk pengaman, di sini juga nanti ada circuit breaker untuk pengaman. Sama juga di sini nanti juga ada circuit breaker untuk pengaman juga. Supaya nanti sistem proteksinya lebih aman. Apabila nanti ada gangguan di sisi PLN maupun gangguan dari sisi genset. Sehingga nanti tidak menyebabkan terjadinya masalah. Nah, proses kontaknya nanti diatur oleh controller. Controllernya nanti bisa menggunakan ya, berbagai macam jenis controller yang ada. Yang paling banyak digunakan di pasaran misalkan pakai Woodward atau bisa pakai Dipsy atau bisa pakai Smart Gen atau bisa pakai produk-produk yang lain untuk kontrol atau bisa kita gunakan rangkaian kontrol ATS sendiri sehingga nanti kita bisa membuat sendiri untuk switchingnya. Tentu saja dengan menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Nah, yang kedua adalah panel AMF atau Automatic Mean Value. Ini hampir mirip dengan ATS. ATS itu fungsinya sebagai switch, ya, transfer switch. Kalau AMF itu adalah Automatic Mean Value. Apa yang dimaksud dengan mean value? Value itu kegagalan, mean itu utama, automatic itu otomatis. Jadi adalah suatu rangkaian listrik yang bekerja secara otomatis untuk mematikan atau menghidupkan genset secara otomatis tanpa dihidupkan oleh manusia. Jadi di sini apabila PLN atau grid mengalami gangguan mean value, maka genset akan bekerja secara otomatis. Jadi prinsip kerjanya yang pertama, ketika listrik PLN padam, panel AMF akan langsung menyalakan genset secara otomatis dan memindahkan sumber listrik ke beban. Sebaliknya, jika listrik PLN menyala, maka secara otomatis panel AMF akan mematikan genset dan mengembalikan sumber ke sumber utama, yaitu PLN atau grid. Bedanya apa dengan ATS? Kalau ATS hanya switching-nya saja. Tapi kalau di sini adalah sistemnya. Ya, walaupun ini agak mirip ya, sehingga AMF ya dikenal di dalamnya nanti ada ATS. Ya. Ini lebih lengkap AMF. Yang berikutnya ada panel sinkronisasi generator. Ini digunakan apabila generator ini dipasang secara paralel, baik generator genset dengan genset maupun genset dengan grid. Tapi kalau kita tidak menggunakan paralel, ya maka kita tidak membutuhkan panel sinkronisasi. Nah, untuk panel sinkronisasi ini adalah fungsinya untuk mensinkronkan kinerja ya, dua genset atau lebih, atau genset disinkronkan dengan grid PLN. Kapan generator itu perlu menggunakan dua atau lebih? Nah, ini tergantung dari engineer-nya yang mendesain. Kalau saya sih pertimbangannya begini. Apabila beban yang kita gunakan itu bervariasi. Bervariasi itu artinya apa? Kadang tinggi, kadang rendah. Maka ya ini lebih baik nanti kita menggunakan lebih dari satu genset agar lebih efisien. Ini pertimbangan.
Tidak semua engineer pertimbangannya sama. Mungkin pertimbangan lebih pada efisiensi, ya, biaya. Kalau punya 2 genset itu kan biayanya tinggi. Maintenance-nya tinggi, cost-nya juga tinggi. Lebih baik punya 1 genset besar atau punya 2 genset tapi kecil-kecil. Nah, ini pertimbangan desain, pertimbangan operational, pertimbangan maintenance, pertimbangan nanti penyusutan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tekankan ya, ini banyak versi yang Anda pilihan menggunakan 1 genset besar atau menggunakan beberapa genset yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini catatan. Jika kita menggunakan lebih dari 2 genset, maka ya pasti kita butuh synchronizing panel. Contoh misalkan di sini, jika variasi beban itu cukup besar sepanjang waktu, ya, itu kalau kita menggunakan 1 genset itu pasti akan lebih boros. Maksudnya boros begini, misalkan saya itu bebannya bervariasi antara 250 kVA sampai 900 kVA. Kalau saya pasang 1 genset 1000 kVA cukup. Tapi kalau nanti saya dibebani hanya 250 kVA, ini kan bebannya kecil sekali. Maka efisiensi gensetnya juga turun. Karena genset itu idealnya bebannya 60-70. Nah, bagaimana nanti kalau kita menggunakan 2 genset, yaitu 500 kVA? Maka di sini genset itu bisa bekerja. Kalau bebannya kurang dari 500 kVA, maka saya hanya pakai 1 genset saja. Jika bebannya lebih besar dari 500 kVA, saya menggunakan 2 genset. Sehingga nanti bebannya saya bagi. Misalkan bebannya 750 kVA. Maka di sini saya bagi masing-masing 375 kVA. Sehingga 1 genset itu dibebani 375 dibagi 500 kVA. Atau sekitar ya 70 sekian persen. Kalau bebannya naik 800 ya nanti menjadi 400-400. Nah, ini adalah gambaran untuk synchronizing, ya. Nah, panel synchronizing itu terdiri dari apa saja di sini? Macam-macam ya. Ada box panelnya, ada circuit breaker-nya. Nah, circuit breaker untuk pengaman, tergantung nanti ukurannya. Kalau yang untuk arusnya kecil pakainya MCB. Kalau yang arusnya besar pakainya MCCB. Kalau lebih besar lagi pakai ACB. Kalau arusnya di atas 1500, 1000 ampere ya biasanya pakainya ACB. Yang berikutnya nanti ada baterai charger, ada modul kontrolnya, ada relaynya, ada IP ya, in-cross protection-nya, ada metering baik analog maupun digital, ada pilot lamp, ada pass button, ada voltmeter atau ampere meter ya, ada bus bar dan lain sebagainya. Ini adalah untuk panel synchronizing. Nah, yang keempat yaitu ada panel AC/DC. Nah, panel AC/DC itu adalah, kita bahas dulu panel AC. Panel AC itu apa? Panel AC adalah kontrol panel untuk memonitor maupun mengendalikan energi listrik dari generator ke sisi beban. Nah, panel AC biasanya berisi alat ukur. Yang pertama alat ukur untuk arus, yaitu ampere. Ada alat ukur tegangan, alat ukur frekuensi, ada alat ukur daya, ada alat ukur power factor. Ya. Ada juga nanti optional untuk selektornya ya, ada volt, selektor ampere, ada CT, ada pilot lamp, ada MCB, ada control fuse dan lain sebagainya. Yang berikutnya nanti ada power protection ya berupa MCCB kalau arusnya lebih besar dari 60 sampai dengan 1000 ampere ya. Atau bisa juga menggunakan ACB, air circuit breaker apabila arusnya lebih tinggi. Nah, sedangkan panel DC itu adalah panel kontrol untuk memonitor maupun mengendalikan unit engine atau mesin dieselnya. Jadi kalau AC itu di keluarannya, kalau di DC itu untuk unit engine-nya. Nah, untuk panel DC terdiri dari meter-meter untuk melakukan pengukuran dan memberikan indikator kepada operator dalam memonitor parameter yang terpasang di sisi mesin. Contohnya apa? Misalkan di sini adalah tekanan olinya. Yang kedua adalah temperatur media pendinginnya atau water temperaturnya.
Yang ketiga adalah temperatur mesinnya, engine temperaturnya. Ya. Yang berikutnya adalah temperatur gas buangnya. Yang berikutnya temperatur olinya. Yang keenam itu putaran mesinnya, tegangan charger baterainya, power chargernya, maupun untuk jam pemakaian. Nah, ini adalah yang terpasang di engine-nya untuk panel DC-nya. Nah, secara umum sebenarnya panel-panel ini dikategorikan dalam bentuk nama adalah panel control genset atau PKG. Jadi ini sebenarnya hampir mirip ya dengan panel AC/DC aja. Bedanya kalau PKG itu dipisah dengan unit generator, kalau unit AC/DC itu terpasang dengan unit gensetnya. Nah, fungsinya secara umum ya meliputi beberapa macam ya. Untuk mengoperasikan genset tadi ada start, ada running, ada stop darurat ya. Yang dilengkapi dengan peralatan proteksi dan juga monitoring parameter ya. Dilengkapi juga dengan ATS maupun AMF. Jadi memang semua panel ini ya bisa disebut sebagai panel kontrol genset. Ini kalau kita lihat untuk proteksi gensetnya apa? Ada proteksi engine-nya tadi sudah kita bahas, ada proteksi generatornya. Ini untuk proteksi engine-nya ada low oil pressure-nya, ada high water temperaturnya, ada high oil temperaturnya, ada over maupun underspeed, dan ada low voltage baterai. Sedangkan untuk proteksi generator, ya ini tergantung dari gensetnya. Kalau genset kecil, ya proteksinya pakai MCB cukup ya. Tapi kalau yang besar, ya perlu ada nanti over under voltage-nya, perlu ada under frekuensinya, perlu untuk over current, overload, ya, over temperatur, reverse power, unbalanced voltage-nya, unbalanced current, maupun untuk earth fault-nya. Nah, kalau generator yang besar itu nanti ada macam-macam tambahannya lagi, ya tergantung kompleksitasnya. Nah, berikutnya ada satu panel lagi yang namanya ACOS atau Automatic Change Over Switching atau disingkat panel ACOS, atau dikenal dengan nama ACO saja. Automatic Change Over. Jadi di sini yang dimaksud dengan panel ACOS adalah perangkat yang dapat memindahkan pengambilan beban dari catu daya utama ke catu daya cadangan secara otomatis dan relatif singkat. Bedanya dengan ATS dan AMF apa? ACOS biasanya di sini tanpa kedip. Jadi di sini kecepatan switching-nya sangat tinggi. Dan biasanya harganya lebih mahal. Nah, di sini juga dilengkapi dengan pengontrol operasi genset antara lain untuk off, automatic, trial service, manual starting, manual stopping, signal stage, horn off, release, start, stop, hold, engine running, dan lain sebagainya. Ini kelengkapan dari untuk panel ACO. Nah, untuk instalasi listrik ya, tadi kita sudah membahas tentang panelnya, kita sekarang bahas untuk instalasi listriknya. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada gardu PLN, di sini ada panel tegangan menengah, di sini ada trafo ya. Jadi ini ngambil dari 20 kV-nya PLN. Ini biasanya untuk industri yang besar ngambilnya tidak tegangan rendah, tetapi ngambil dari tegangan menengah. Jadi kalau pelanggan lebih besar dari 200 kVA, ini mengambilnya dari tegangan menengah. Nah, di tegangan menengah, PLN menyarankan nanti mempunyai panel tegangan menengah sendiri. Sehingga nanti apabila ada maintenance, ya, ada manuver ya untuk kelistrikan itu bisa kita atur sendiri, tidak perlu melibatkan PLN. Nah, dari panel tegangan menengah nanti diturunkan tegangannya oleh trafo. Nah, dari trafo nanti di sini masuk ke ATS AMF ya, panel control genset tadi. Di sini ada gensetnya. Nah, ini gensetnya misalkan ada 3 atau ada 1 atau berapa ya, nggak ada masalah. Nanti di sini ada ATS, dan ATS ini nanti masuk ke MDP, dari MDP masuk SDP, dari SDP masuk SSDP, baru nanti masuk ke peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk single line diagramnya, ini dari panel tegangan menengahnya, ini ada incoming-nya, ini ada metering-nya, ini ada outgoing-nya. Nah, di sini ada panel control genset atau PKG-nya.
Nah, ini ada dari genset nanti di sini dan dari PLN ya. Tentu saja nanti di panel tegangan menengah masuk ke trafo, diturunkan tegangannya. Di sini nanti sudah jadi tegangannya sama, misalkan 380 atau 400 masuk ke LVMDP, dari LVMDP nanti masuk ke SDP, nanti masuk ke sistem. Untuk ke beban-beban, beban penerangan, beban stop kontak, beban motor, ya, beban chiller, beban heater dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat untuk blok diagram sistemnya, kita bisa lihat di sini. Ini gardu PLN ya. Nah, ini tergantung dari kontrak listrik yang kita pesan ke PLN. Ya, tadi di atas 200 kVA nanti kita perlu panel tegangan menengah. Nah, di panel tegangan menengah itu tegangannya 20 kV. Biasanya minimal ada 3 panel ya. Ada panel incoming-nya. Yang pertama, kalau kita sumbernya 2 ya berarti incoming-nya 2. Kalau 1 ya nanti incoming-nya 1. Yang kedua ada sistem proteksi dan metering ya. Ini nanti masuk ke MVMDP-nya ya. Ini sama ya, ini disebut sebagai MVMDP, incoming protection measure ya. Termasuk yang terakhir itu ada outgoing-nya. Nah, outgoing-nya nanti keluarannya. Outgoing-nya nanti masuk ke trafo dari 20 kV diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau di Indonesia ya pakai 380, tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, berikutnya dari trafo masuk ke LVMDP, ini masuk ke tegangan rendah. Nah, tentu saja di sini nanti ada genset ya, ada genset dan APS-nya. Nah, dari sini nanti masuk ke panel-panel yang lain, baru masuk ke SDP, panel mesin maupun ke motor kontrolnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan, serta menambah kompetensi bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.